Bayangkan, sebuah negara kecil dikelilingi musuh dari segala arah, tapi memiliki tentara terbaik, teknologi militer canggih, dan sistem pertahanan udara tercanggih di dunia. Namanya Israel. Sekarang bayangkan musuh bebuyutan mereka, Iran, sebuah negara besar yang jutaan tentara cadangan, program nuklir yang diselimuti misteri, dan jaringan milisi bersenjata di 4 negara. Keduanya kini berada di ujung tanduk, tapi pertanyaannya, mengapa justru Israel yang terlihat lebih gelisah? Apakah Iran benar-benar sekuat itu? Dan apa yang membuat Israel takut? Inilah cerita di balik konflik yang mengancam meledakkan seluruh Timur Tengah. Bersiaplah karena yang akan Anda dengar bukan sekedar berita. Ini adalah pertarungan ideologi, strategi, dan eksistensi. Something horrific happened. A brutal terrorist. مجدد رژیم غاصب صهیونیستی. Sejak revolusi Iran tahun 1979, peta hubungan Israel dan Iran berubah total. Dulu, Iran adalah sekutu rahasia Israel. Namun semua berubah ketika Ayatollah Khomeini menggulingkan Shah dan membentuk Republik Islam. Iran berubah dari sekutu menjadi musuh, bukan hanya musuh biasa, tapi musuh ideologis. Pemimpin Iran secara terbuka menyebut Israel sebagai entitas yang harus dihapus dari peta. Ini bukan sekedar retorika, ini adalah fondasi kebijakan luar negeri Iran hingga hari ini. Tapi bukan hanya ideologi yang membuat Israel ketar-ketir. Salah satu sumber ketakutan terbesar Israel adalah program nuklir Iran. Iran bersikeras bahwa program mereka hanya untuk tujuan damai. Tapi Israel tak percaya. Karena jika Iran memiliki satu saja senjata nuklir, itu cukup untuk mengancam seluruh eksistensi Israel. Israel sangat sadar satu rudal nuklir yang menghantam Tel Aviv dan Haifa bisa menjadi akhir dari segalanya. Ini bukan paranoia, ini realitas strategis, apalagi ketika pemimpin Iran pernah berkata bahwa Israel adalah tumor kanker yang harus dilenyapkan. Ancaman Iran tidak berhenti pada senjata nuklir. Iran juga menjadi aktor utama dalam mendanai dan mempersenjatai kelompok militan yang berada di sekitar Israel. Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan bahkan milisi Houthi di Yaman semua mendapat dukungan dari Teheran. Iran tidak menyerang langsung, mereka memerangi Israel lewat tangan-tangan lain. Itulah yang disebut Israel sebagai strategi perang proksi. Serangan roket, terowongan bawah tanah, serangan drone, semuanya dirancang untuk melemahkan Israel secara perlahan tapi pasti. Tapi ancaman terbesar bisa jadi berasal dari strategi regional Iran. Iran telah menanamkan pengaruh militer di Suriah, hanya puluhan kilometer dari perbatasan Israel. Di Irak, milisi Syiah pro-Iran semakin kuat dan bersenjata lengkap. Jika perang pecah, Israel bisa diserang dari 3 arah, utara, timur, dan selatan. Ini bukan sekedar skenario fiksi, ini adalah mimpi buruk yang nyata bagi para jenderal di Tel Aviv. Sekarang, mari kita bandingkan kekuatan militer keduanya. Menurut Global Firepower 2024, Iran berada di peringkat ke-14 dunia. Israel berada di peringkat 17. Iran unggul dalam jumlah personil militer dan lebih dari 600.000 tentara aktif dan ratusan ribu cadangan. Mereka memiliki rudal balistik yang mampu menjangkau hingga 2.000 km dan drone tempur yang telah digunakan di berbagai konflik. Sementara itu, Israel memiliki keunggulan di teknologi dan intelijen.
jet tempur F-351 Adir, sistem pertahanan udara Iron Dome, Rapid Sling, hingga Iron 3 semuanya dirancang untuk melindungi Israel dari serangan udara. Tidak hanya itu, pasukan elit seperti Sayeret Matkal dan Mossad menjadi Israel sebagai kekuatan militer yang tak bisa dianggap remeh. Tapi meski tampak sangat kuat, Israel punya kelemahan krusial. Wilayah yang sangat kecil, hanya sekitar 22.000 km persegi. Artinya, satu serangan besar saja bisa melumpuhkan sebagian besar infrastrukturnya. Selain itu, ketergantungan Israel pada dukungan Amerika Serikat juga menjadi titik rawan. Jika dukungan itu terganggu, Israel akan menghadapi Iran dan sekutunya hampir sendirian. Di sisi lain, Iran memiliki semangat revolusioner yang tidak mudah dipatahkan. Mereka punya doktrin perlawanan total, jaringan pengaruh regional, dan tekad kuat untuk menjadi pemimpin kawasan. Dalam banyak hal, Iran punya keunggulan strategis jangka panjang, bukan hanya dalam jumlah, tapi dalam kesediaan untuk berperang sampai akhir. Israel sadar mereka tidak sedang berhadapan dengan negara biasa, tapi dengan musuh ideologis yang sangat sabar, sistematis, dan siap berkorban. Ketegangan ini bukan hanya persoalan regional. Jika pecah perang antara Israel dan Iran, maka seluruh dunia akan merasakan dampaknya. Pasokan minyak bisa terganggu, pasar global akan terpukul, dan konflik bisa menyebar ke berbagai negara. Inilah alasan kenapa ketegangan ini bukan hanya urusan Israel dan Iran. Ini adalah potensi detonator untuk krisis global. Jadi, mengapa Israel takut pada Iran? Karena Iran bukan hanya negara besar dengan ambisi nuklir, tapi juga kekuatan ideologis dengan jaringan milisi, pengaruh lintas negara, dan keberanian untuk menantang status quo. Dan yang paling menakutkan dari semua itu, mereka percaya bahwa kehancuran Israel adalah bagian dari misi suci. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menyaksikan awal dari perang besar berikutnya, ataukah masih ada peluang terakhir untuk perdamaian? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah Israel harus menyerang lebih dulu, atau apakah dunia harus menghentikan Iran sebelum terlambat? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena di channel ini kamu bukan hanya menonton, kamu sedang memahami dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.